Oke, kita coba explore bagian yang tadi apung. Di sini buat kamu yang suka ya mengabadikan diri, selfie, kamu bisa menggunakan banyak tempat di sini karena memang rata-rata disediakan untuk mereka yang hobi selfie. Kita lihat sedikit keluar dari taman, keluar dari pagar, maka apa yang terlihat seperti inilah rumah-rumah warga. Nah, dulunya masjid ini juga belum ada, jadi saya sendiri sangat impresif, sangat kagum dengan pembangunan yang sangat cepat dan pembangunan yang sangat rapi saat ini dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Sama sekali masjid ini belum ada, sehingga akses ke sini pun dulu masih hitungannya ya masih hitungan gimana sih, perjalanan yang biasa aja gitu, karena memang rutenya tuh dari situ rute umum, masih kayak tadi saya bilang rutenya itu masih jalan batu-batu, kemudian tanahnya masih becek, kadang-kadang kalau hujan turun dia akan becek, terus orang pada ngantri di situ, di pinggir-pinggir ini, di tepi-tepi ini orang akan ngantri karena padat kan, kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi gitu. Yang horor nggak horor banget, jadi kalau malam kita pulang kerja atau mungkin pulang hangout sekitar jam 10, jam 11 kita masih berani lewat sini karena ini kan gelap gulita juga ya. Di awal-awal tahun 2006, 2007 itu masih gelap, atau 2008 saya lupa pastinya, itu masih gelap, jadi kalau kita pulang malam itu ya lewat aja di sini. Tapi alhamdulillah sejauh seingat saya nggak pernah diganggu, nggak pernah ada penampakan seperti yang diceritakan orang-orang di channel-channel YouTube horor itu tuh, kayaknya nggak ada sama sekali kesan-kesan horor di daerah ini. Jadi jangan khawatir, kalau malam juga kayaknya pasti aman-aman aja. Buktinya banyak sekali warga-warga di sini tuh yang kayaknya nggak pernah ada cerita-cerita yang aneh-aneh di sekitar sini. Oke, nih perumahan-perumahannya. Oke, kita coba naik ke atas. Are you ready? Oke, let's go. Ini adalah akses satu-satunya di mana orang kalau mau naik dan turun kapal apung itu menggunakan tangga ini. Dulu belum ada tangga ini, kita masih menggunakan tangga yang di samping, tangga yang itu. Nah, sekarang ketika sudah ada pembenahan oleh Pemda setempat, maka jalurnya dibuat ataupun akses untuk masuk ke situ diperbagus dengan jalan seperti ini tangganya. Oke. Kita zoom sedikit karena di atas mulai banyak pendatang. Kita naik ke sini. Ini adalah salah satu spot favorit juga. Maaf ya Bu. Ya, nggak apa-apa. Dari mana Bu? Jakarta. Tepatnya di mana? Kemayoran. Kemayoran. Jakarta Pusat. Baik. Nanti akan lihat di YouTube ya Bu ya. Oke, siap. YouTube-nya apa? Namanya apa, Pak? YouTube-nya Bang Kokot. Ya. Di follow, oke Bu. Ya. Nah, kita aksesnya ada dua. Mau lewat. Nah, ini juga bisa. Oh, Rempong Kemayoran, baik. Nanti akan kita posting ya Bu ya. Pintunya bisa dari akses kanan atau bisa dari kiri. Terserah, bisa bebas. Mau dari sini bisa, mau dari kiri bisa. Kita coba lewat yang dari kiri dulu. Oke. Pintu masuknya tadi. Nah, seperti inilah PLTD Apung di tingkat pertama. Kita coba intip, apakah ada sesuatu yang terlihat? Kayaknya nggak kelihatan apapun ya. Nggak kelihatan apapun, jadi kita nggak usah ngintip-ngintip lagi. Oke, what was this?
Oke, I don't know. Ini adalah alat-alat instruksi operasi darurat sistem pemadaman. I don't know. Oke, ini ada pintu-pintu tapi digembok. Kita nggak tahu pintu isinya apa. Mungkin suatu ketika ini juga, I don't know. Sekarang saya bukan saya bukan dari orang-orang yang paham tentang dirgantara Indonesia. Seperti di dalam masih ada ruangan yang bisa dilihat. Oh, you can see. Nggak bisa dilihat ya. Ada ruangan seperti ini dapur. Belakang ini ada dapur. Tadi saya melihat ada beberapa piring. Oke, kita coba naik ke atas. Tapi sebelum kita ke atas, kita coba lihat bagian belakang. Gelang bersandar ataupun duduk di atas pagar. Baik. Oke. Jangkarnya sebesar ini. Dan beginilah. Oke. Kita akan coba naik ke lantai 2, ke tingkat 2. Yes, kita menggunakan tangga ini. Nah, ada apa di tingkat 2? Kita akan coba lihat lagi. Oh, ternyata hanya ini. Ruangan ya tidak terlalu luas. Dan saya juga nggak tahu ini fungsinya apa pada saat kapal ini masih beroperasi. Tapi di depan saya saat ini ada cerobong. Apakah ini cerobong asap atau apa namanya? Saya nggak tahu juga. Tapi mungkin teman-teman yang tahu nanti silahkan komentar di bawah. Di kolom komentar. Nah, lumayan nih. Masih terlihat ya rumah sisa-sisa tsunami masih dibiarkan saja dan memang dijadikan sebagai sebuah monumen untuk mengenang dan mengingat peristiwa yang hampir 19 tahun yang lalu. Kita naik lagi guys ke tangga ataupun tingkatan ketiga. Sudah mulai agak lebih tinggi, jadi harus hati-hati buat yang naik-naik tangga. Ini adalah tingkat tertinggi. Masih ada cerobong asap. Yes. Lantai 3 seperti ini guys. Ini adalah tingkatan tertinggi yang ada di PLTD Apung. Dari sini kita bisa melihat kota Banda Aceh dan sekitarnya. Masih terlihat Gunung Selawah di depan sana. Oke. Kemudian juga ada pegunungan-pegunungan lain juga di sebelah sana. Dan inilah wisatawan-wisatawan dari Jakarta yang saat ini sedang datang dan menikmati PLTD Apung. Nah, dari sini kita masih bisa lihat juga ke bawah sana ada itu pintu gerbang utama. Pintu gerbang utama untuk masuk ke PLTD Apung ini, dan langsung disambut dengan sebuah monumen, di mana monumen itu sendiri berbentuk seperti lingkaran gitu.
half circle, setengah lingkaran, dan di tengah-tengahnya itu ada semacam tugu kecil di mana di situ ada nama-nama korban dari setiap mukim yang ada di Gampung Sungai Blangcut. Nanti kita akan ke monumen itu, kita akan lihat bentuknya lebih jelasnya seperti apa, karena di tengahnya itu ada jam, ada miniatur jam, dan juga di atas jam itu ada kayak ombak yang menggulung di atas jam. Jamnya menunjukkan pukul 8:05 di monumen itu, dan kemudian gelombang tsunami-nya itu di atas jam itu terbuat dari semen. Sementara di belakangnya itu adalah juga seperti diibaratkan seperti dinding wave wall, mungkin ya, kayak semacam dinding ombak gitu, dan di situ juga ada semacam kayak gambar-gambar kecil ataupun ukiran-ukiran di ombak-ombak, di dinding ombak itu tuh kayak ada ukiran rumah, ukiran tiang listrik, pertokoan, orang, boat, dan semua yang kemudian sempat diterjang oleh tsunami pada saat itu. Kita akan coba lihat lagi lebih lanjut nanti ke bawah, oke? Wah, sebenarnya saya penasaran juga untuk melihat ada satu ruangan ini ya. Pengen lihat sih. Tapi dikunci, guys. Dilarang masuk kecuali petugas. Tuh. Pengen menikmati suasana nginep di sini, kayaknya asik juga nih. Ada yang berminat untuk nginap di sini? Minimal untuk ya menikmati sensasi atau feeling yang ingin dirasakan seperti apa. Nah, ini dari bawah, dari atas, penampakan pintu akses utama. Itu pintu akses utama untuk masuk ke PLTD Apung ini tadi. There you go, kamu dari sana masuknya. Oh, mau kemari. Oke, kita turun sekarang, karena kita mau lihat, tadi saya melihat ada satu rumah tsunami lagi yang belum saya kunjungin. Dan sepertinya saya harus lihat, karena setelah ataupun sekian lama saya tinggal di Sungai Blangcut pada saat itu, kok kayaknya belum terbersit pada saat itu untuk mengeksplor PLTD Apung ini, padahal dulu saya tinggal di sini. Satu hal yang sangat menggelikan sebenarnya. Dulu nggak berminat sama sekali, ketika tinggal di sini tuh kayak yang setiap hari bisa ngelewatin kapal apung ini, setiap hari bisa ngelewatin, tapi kemudian nggak inisiatif untuk explore, karena apa yang mau dieksplor sih, apa yang mau dilihat sih gitu ya. Jadi kayak yang cuma lewat dari situ, lewat ke sini, tembus ke sana, kemudian sorenya pulang lagi atau malamnya pulang lagi, besok pagi lewat lagi setiap pagi. Karena memang dulu saya tinggal di kawasan Sungai Blangcut yang ada di rumah kontrakan Catholic Relief Service (CRS), dan ketika tadi saya melihat ataupun masuk ke perkampungan tersebut, saya sudah nggak tanda lagi jalannya yang mana, lorongnya yang mana. Jadi completely different dengan 15 ataupun 17 tahun yang lalu. Jadi benar-benar berbeda sekali sudah situasinya. Ini dulunya rumah orang yang kemudian hanya tinggal WC ataupun toiletnya. Ini juga rumah yang korban tsunami juga. Oke, kita coba masuk ke rumah ini. Rumah ini juga merupakan rumah saya duga sih, atau saya sangat berkeyakinan bahwa ini adalah rumah yang juga kena imbas tsunami.
Teman-teman, ini adalah salah satu rumah yang letaknya tepat bersisian dengan PLTD Apung yang ada di sini. Rumah ini dipertahankan bentuknya seperti semula. Saya yakin orangnya mungkin I don't know, mungkin sudah ada pendekatan sistem relokasi atau mungkin sudah diganti rugi, saya nggak tahu. Yang jelas rumahnya masih ada, tapi orangnya mungkin sudah tidak ada lagi di sini. Dan ya, lokasi rumah ini sekarang sudah tepat berada di kawasan pertamanan PLTD Apung. Kita akan coba masuk ke rumah ini. Beginilah bentuknya, hancur. Jadi bagi mereka yang datang kemari, mungkin mereka bisa melihat seperti apa rumah-rumah korban tsunami. Mungkin jarang juga kita jumpain rumah-rumah korban tsunami sekarang di alam terbuka ataupun di luar sana, karena umumnya mereka yang menjadi korban, mereka akan mendapat bantuan atau hibah dari international NGOs atau lokal NGO, atau juga mungkin dari Pemda setempat untuk menggantikan rumah mereka yang rusak ataupun yang hancur akibat diterjang tsunami. Umumnya banyak sekali di Banda Aceh dan Aceh Besar tersebar rumah-rumah yang kemudian dibangun oleh lembaga asing yang pernah bekerja di Aceh pada tahun 2005 sampai tahun 2010 atau 2011 kalau saya nggak salah. Jadi kalau kita mau lihat, ada di kawasan Punge, ada di kawasan mana lagi? Hampir semua di kawasan di Banda Aceh ini ada rumah bantuan yang dibantu oleh international NGO. Saya juga pernah datang ke kawasan, saya lupa namanya, di kawasan Lampu U. Saya pernah melihat bantuan rumah yang dibuat oleh lembaga Turki. Saya juga pernah datang ke lokasi rumah yang bentuknya seragam dari bentuk sampai warnanya di perumahan Jackie Chan yang ada di kawasan Port Malahayati di Aceh Besar sana. Dan menarik karena melihat bagaimana lembaga asing itu kemudian mereka mencoba untuk memfasilitasi atau membantu masyarakat untuk membuat rumah supaya mereka bisa tinggal lagi dari barak-barak yang pernah mereka singgahi sebelumnya. Jadi cukup tersentuh dengan upaya dan juga dengan usaha para lembaga asing yang pernah bekerja di Aceh. Mereka memfasilitasi banyak hal, dari community hall, mereka juga rumah, jembatan, jalan, pagar, dan infrastruktur publik seperti puskesmas, layanan kesehatan ya, atau juga mungkin layanan pendidikan seperti sekolah. Dan ya, kita masih bisa lihat semua hasil pekerjaan dari lembaga asing itu. Kalau kita mau explore di seluruh Banda Aceh dan Aceh Besar, kita masih bisa melihat jejak semua yang pernah mereka lakukan selama kurang lebih 5 atau 6 tahun di Provinsi Aceh pada saat itu. Oke, tepat di pintu akses pertama masuk ke PLTD Apung ini, kita akan disuguhkan oleh sebuah monumen. Monumen di sisi kanan ini dia ada jam di tengahnya, dan kemudian ada seperti gelombang yang terbuat dari semen. Jamnya menunjukkan pukul jam 8 kurang 5 menit pada saat itu. Dan kemudian monumen ini sendiri di sini ada daftar nama-namanya. Seperti di sini ada Dusun Tua Bale Ai, ada 101 jiwa yang menjadi korban pada saat itu, menjadi syahid. Contohnya ada nama Nur Rashidah umur 55 tahun. Kemudian jika kita menuju ke sisi selanjutnya, ada dari Dusun Tuan di Pakeh ada 221 jiwa, Dusun Tuan di Kandang ada 350 jiwa, dan Dusun Lampuh Lubu ada 276 jiwa. Jadi monumen ini memang dibuat untuk mengenang mereka yang telah syahid ataupun telah mendahului berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 26 Desember di 19 tahun yang lalu, 2004. Oke, di belakangnya ada semacam wave wall, jadi kayak dinding ombak gitu yang terbuat dari semen. Dan dinding ombak ini sendiri seperti kita lihat ada seperti ini
ukiran atau bentukan rumah yang tenggelam oleh air. Ini juga rumah, kemudian dianalogikan berada di dalam gelombang, dan ada pohon kelapa, ada mobil, ada juga mobil di sini, dan banyak benda-benda yang kemudian pernah luluh lantak dan hancur. Dan ini adalah tiang listrik, ini tiangnya, ini talinya. Jadi diibaratkan semua kota Banda Aceh pada saat itu, nggak seluruh kota ya, cuman makan sekitar 4 atau 5 km dari bibir pantai. Dan ini adalah masjid yang juga dianalogikan pada saat itu tuh tenggelam oleh gelombang tsunami. Oke, kalau kita lihat di sini semuanya, ini juga kapal apung yang tadi kita naikin, dan di sini aja juga ada semacam ya analogi lah atau perumpamaan pada saat perumpamaan pada saat terjadinya tsunami. Dan full di sini semua dengan rumah, pertokoan semuanya. Jadi buat kamu yang mungkin mau kemari, kamu juga bisa lihat. Ini juga saya cukup menarik dengan masjid ini, karena masjid ini sebenarnya cukup familiar bagi kita. Ini adalah masjid Baitur Rahim yang ada di Ulele, dan ini adalah tiangnya ataupun menara yang saya dengar menara ini dibangun atau dibantu oleh salah satu lembaga asing dari negara apa, saya nggak salah, Brunei Darussalam kalau saya nggak salah. Nanti mereka memberikan bantuan menara. Oke? Dari wave wall ataupun dinding ombak yang ada di monumen ini, kita bisa belajar banyak hal bahwa ya musibah bisa terjadi kapanpun, dan kewaspadaan atau siap untuk selamat adalah salah satu jargon yang digaungkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, seperti topi yang saya pakai saat ini. Topi ini memang ada tulisan BNPB, tapi memang dulu saya pernah bekerja sebagai konsultan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan mendapat merchandise, mendapat souvenir berupa topi yang kemudian ada Direct Mega Trust, Mentawai Mega Trust ini. Nanti kamu bisa cari atau bisa googling lebih lanjut apa arti Mentawai Mega Trust yang sempat digaungkan oleh pemerintah pusat, khususnya BNPB pada saat itu. Oke? Dan dari PLTD Apung, Bang Kokot melaporkan untuk seluruh netizen yang ada di seluruh Indonesia dan yang ada di seluruh dunia. So, you are welcome to visit Aceh anytime you want.